Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Elza Anissa dari program studi D3 Gizi B. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat, kedudukan, dan fungsi bahasa. Apa sih hakikat bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ini menurut Kri Dalaksana 1983. Adapun sifat-sifat bahasa ada 12. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Yang kedua, bahasa merupakan lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa bersifat arbitrer. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa bersifat unik. Yang kedelapan, bahasa bersifat universal. Yang kesembilan, bahasa bersifat produktif. Yang kesepuluh, bahasa memiliki variasi. Kesebelas, bahasa bersifat dinamis. Dan yang terakhir, bahasa bersifat manusiawi. Baik, yang pertama, bahasa itu sebagai sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi setiap terbentuk oleh sejumlah unsur yang satuan yang lain berhubung secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Komponen yang terdapat di dalam suatu sistem bahasa harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya. Komponen-komponen tersebut berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk mempelajari mengenai komponen-komponen yang mengatur suatu bahasa dapat ditemukan dalam disiplin ilmu morfologi. Yang kedua, bahasa merupakan lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji oleh dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam semiotika dibedakan adanya beberapa tanda, yaitu benda, lambang, sinyal, gejala simptom, gerak isyarat, kode, indeks, dan ikon. Lambang bersifat arbitrer artinya tidak ada hubungan langsung yang bersifat antara lambang dengan yang dilambangkannya. Baik, yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Menurut Kri Dalaksana 1983, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Jadi, bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa fon dan fonem. Setidaknya dari fon dan fonem yang diucapkan ditangkap oleh gendang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi perlambang bahasa dalam bentuk bunyi. Apa itu fon dan fonem? Fon mengacu bunyi-bunyi yang konkret, bunyi-bunyi yang diartikulasi atau diucapkan, dan bunyi-bunyi yang didengarkan atau bentuk konkret dari sebuah fonem. Fonem merupakan maujud abstrak yang direalisasikan menjadi fon. Selanjutnya, bahasa bersifat arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Ferdinand de Saussure dalam dikotominya membedakan apa yang dimaksud signifian dan signifi. Signifian atau penanda adalah lambang bunyi itu, sedangkan sebaliknya petanda adalah konsep yang dikandung signifian. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Maka dapat dikatakan bahwa
bahasa itu mempunyai makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Ini merupakan contohnya. Selanjutnya, bahasa bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konversi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kata konvensional bisa merujuk pada tradisional. Dengan begitu, konvensional dapat diartikan sebagai aktivitas yang sesuai dengan pola masyarakat. Misalnya, warga dan daerah tertentu menerapkan adat yang menjadi kebiasaan. Selanjutnya, bahasa bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Kalimat di atas mempunyai arti yang sama, tetapi dari sistem bunyi dan sistem pembentukan kalimatnya berbeda tergantung daerah masing-masing. Selanjutnya, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satu satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang selanjutnya, bahasa memiliki variasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Variasi bahasa dilihat dari segi penutur terdiri atas idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Bahasa bersifat dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupan di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu selalu berubah. Maka bahasa menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi dinamis. Perubahan itu dapat berubah permunculan kata atau istilah perubahan makna sebuah kata dan perubahan-perubahan lainnya. Bahasa itu manusiawi. Alat komunikasi manusia berbeda dengan binatang. Alat komunikasi binatang bersifat tetap, statis. Sedangkan alat komunikasi manusia yaitu bersifat produktif dan dinamis. Maka bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Fungsi bahasa yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Sistem komunikasi adalah simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia. Menurut Kerap, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya, sejarah bahasa. Sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada saat itu disebut lingua franca atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Alasan bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia: yang pertama, bahasa pergaulan; kedua, demokratis; yang ketiga, bahasa kesusistraan. Fungsi bahasa Melayu: yang pertama bahasa kebudayaan, yang kedua bahasa perhubungan, yang ketiga bahasa perdagangan, dan yang keempat bahasa resmi kerajaan. Perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1901 disusun ejaan 1, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Tahun 1928 penentuan bahasa nasional, yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda.
tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Tanggal 18 Agustus 1945 diakui dalam Undang-Undang Dasar 45. Tanggal 19 Maret 1947 Ejaan 2 dibuat menggantikan sebelumnya, yaitu Ejaan Republik. Tanggal 16 Agustus 1972 Ejaan yang disempurnakan diresmikan. Kongres Bahasa Indonesia keempat berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Baku Bahasa Indonesia. Asal nama Indonesia. Nama bahasa Indonesia disarankan oleh Muhammad Tabrani pada tanggal 2 Mei 1926. Bisa dilihat nama-nama Indonesia sebelumnya. Oke. Fungsi bahasa Indonesia baku yaitu sebagai pemersatu, sebagai penanda kepribadian, sebagai penambah wibawa, dan sebagai kerangka acuan. Secara umum sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan. Menurut Santoso 2004, fungsi bahasa meliputi yang pertama itu adalah fungsi informasi, yang kedua alat ekspresi diri, yang ketiga fungsi adaptasi dan integrasi sosial, dan yang keempat kontrol sosial. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, negara, dan daerah. Bahasa nasional artinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini terdapat dalam Sumpah Pemuda. Fungsi: lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung, alat pemersatu bangsa. Bahasa negara artinya merupakan bahasa primer dan baku yang seringkali digunakan pada kesempatan yang formal. Fungsi: bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional. Yang keempat, sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.